Membuang sampah di hutan tampaknya bukan menjadi solusi yang baik untuk melestarikan lingkungan. Namun hal itu justru terjadi sebaliknya di Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah, yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara dan Panama di timur. Costa Rica membiarkan perusahaan jus membuang kulit jeruk mereka di hutan. 16 tahun setelah rencana biodegradasi yang kontroversial dengan mengizinkan 1.000 truk berisi kulit jeruk diturunkan ke lahan tandus dan gundul di Costa Rica, tim peneliti Brisenton telah menemukan hasil positif yang tak terduga. Area yang dulu gersang, yang kemudian ditutupi limbah jeruk, kini menjadi hutan rimbun yang ditumbuhi tanaman liar dengan tanah yang jauh lebih subur dan banyak spesies pohon daripada tanah di sebelahnya yang tak diolah. Costa Rica adalah negara yang sangat unik dalam banyak hal. Negara ini adalah satu-satunya negara di belahan bumi barat yang tak memiliki tentara tetap. Dan sejak tahun 1980-an, negara ini telah menjadi pemimpin dunia dalam pelestarian lingkungan. Costa Rica adalah negara yang sangat indah dan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan hanya 0,03% dari daratan dunia, tetapi 6% dari keanekaragaman hayati. 25% wilayah negara ini dilindungi oleh pemerintah federal, dan mereka menggelontorkan uang untuk tujuan lingkungan, termasuk penciptaan puluhan ribu lapangan kerja yang didukung oleh ekowisata dan perlindungan lingkungan. Warga dari Costa Rica sangat bangga dengan status mereka sebagai salah satu negara terhijau dan paling peduli ekologi di dunia. Guanacaste atau ACG adalah kawasan konservasi yang terdaftar sebagai warisan dunia dan dikelola pemerintah di wilayah barat laut Costa Rica. Pada awal tahun 1990-an ditemukan bahwa perkebunan jeruk skala besar sedang dibangun di salah satu perbatasan ACG untuk mendukung pabrik pembuatan jus jeruk yang disebut Del Oro. Pada tahun 1996, dua orang ahli ekologi dari University of Pennsylvania yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan ACG memiliki usulan radikal. Bagaimana jika limbah organik dari pabrik jus jeruk dapat didaur ulang untuk mempercepat reboisasi beberapa lahan tandus di kawasan konservasi? Rencana untuk membuang limbah pertanian di Taman Nasional mungkin tampak gila, namun rencana itu dipikirkan dengan seksama. Del Oro yang tidak menggunakan pestisida atau insektisida hanya akan diizinkan membuang limbah tertentu, yaitu kulit jeruk dan ampas jeruk di zona pembuangan yang ditunjuk dan ditandai sebagai terdegradasi, yang berarti kualitas tanahnya buruk dan hutan tidak dapat pulih seperti sebelumnya. Taman Nasional mendapat lebih banyak lahan dan Del Oro mendapat pembuangan limbah gratis yang dipantau dengan seksama, yang secara teoritis bermanfaat bagi lahan, dan itu sama-sama menguntungkan. Kesepakatan ditandatangani dan perusahaan jus jeruk membuang 12.000 ton daging buah dan kulit jeruk ke lahan seluas 3 hektar bekas padang rumput sapi. Banyak kawasan konservasi yang baru ditetapkan di ACG memiliki tanah yang berbatu dan miskin nutrisi karena sejarah pengembalaan berlebihan dan pengelolaan lahan berbasis kebakaran di wilayah itu. Harapannya adalah bahwa rencana ini akan menjadi sinergi yang sempurna antara industri dan konservasi. Hasil awalnya positif, menghasilkan tanah hitam yang subur dan berbagai jenis herba berdaun lebar multispesies. Kesepakatan lalu dilanjutkan antar ACG dan Del Oro dengan ACG setuju mengambil 1.000 truk sampah jeruk per tahun selama 20 tahun. Namun tidak semuanya berjalan baik dalam bisnis jus jeruk yang kompetitif di Costa Rica. Perusahaan jus jeruk pesaing yaitu Tico Fruit tidak senang dengan kesepakatan antara pemerintah dan pesaingnya, sehingga mengajukan gugatan hukum terhadap Del Oro dengan mengklaim pembuangan limbah jeruk ini menodai Taman Nasional. Dan meskipun kesepakatan awal sebenarnya antara pemerintah dan Del Oro, gugatan hukum Tico Fruit berlanjut hingga ke Mahkamah Agung negara itu, dan politik akhirnya menang atas akal sehat. Tico Fruit memenangkan
memenangkan gugatan itu dan pengadilan memutuskan kesepakatan antara ACG dan Del Oro harus dihentikan. Kemajuan inisiatif pun terhenti dan lahan yang dipenuhi kulit jeruk dibiarkan begitu saja tak tersentuh selama 15 tahun berikutnya. Pada tahun 2013, dan Timothy Treuer, seorang mahasiswa pasca sarjana di Princeton, sedang mencari topik penelitian. Dalam pembicaraannya dengan salah satu ahli ekologi pertama yang bekerja pada proyek ACG, dikemukakan bahwa penelitian lanjutan tentang dampak kulit jeruk pada lahan belum pernah dilakukan dengan benar. Jadi, Treuer pergi mengunjungi lokasi itu dan tercengang dengan apa yang ditemukannya. Lahan itu telah ditumbuhi pohon dan tanaman merambat, sehingga ia tidak bisa melihat rambu sepanjang 7 kaki dengan huruf kuning terang yang menandai lokasi yang hanya beberapa kaki dari jalan. Ia menyadari betapa menakjubkan perbedaan antara area yang diberi pupuk limbah kulit jeruk dan yang tak diberi limbah kulit jeruk. Ia pun lalu kembali ke lokasi itu di tahun 2014 bersama sebuah tim dan memeriksa secara menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam hutan yang rimbun dan ditumbuhi tanaman liar ini. Dengan membandingkan lokasi kulit jeruk dengan plot kontrol yang berdekatan, tim itu menemukan fakta bahwa lokasi kulit jeruk mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan yang tidak. Terjadi peningkatan 3 kali lipat dalam kekayaan spesies tanaman berkayu. Tim lalu menghitung peningkatan 176% dalam biomasa berkayu di atas tanah dibandingkan dengan area kontrol. Jauh di dalam tanah, tim juga mengidentifikasi peningkatan kadar makro dan mikronutrien secara signifikan. Penelitian ini menunjukkan kehebatan kulit jeruk dalam menghilangkan ion logam berat dan air. Dengan kulit jeruk yang diolah dengan NaOH sebagai penyerap, penemuan inovatif ini menjawab kebutuhan mendesak akan metode pengolahan air yang inovatif dan sejalan dengan upaya keberlanjutan global. Menggunakan kulit jeruk sebagai penyerap alami memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain menyediakan solusi hemat biaya dan ramah lingkungan untuk mengolah air yang terkontaminasi polutan logam berat, teknologi terobosan ini juga berpotensi merevolusi metode pengolahan air limbah. Teknologi ini memastikan sumber air yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan kritis dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat. Melimpahnya limbah kulit jeruk secara global memposisikannya sebagai sumber daya yang tersedia dan berkelanjutan, sehingga mendorong pendekatan yang lebih sadar lingkungan terhadap pengelolaan air. Proyek ini tidak hanya menyoroti bagaimana dampak industri terhadap lahan dapat dikurangi melalui kerja lingkungan yang cerdas, tapi bagaimana limbah pertanian benar-benar dapat terbukti bermanfaat dan meregenerasi lahan yang sebelumnya telah rusak.